Biasanya kan lewat ya, dek 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 dek, sana hilang, suaranya makin kecil kan. Balik lagi sini makin kenceng, lewat lagi hilang. Pas ini lewat lagi, dek 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 dek, diam, berhenti di belakang sini. Udah kita bertiga udah langsung saling rangkul-rangkulan aja mas. Udah di sininya itu jendela lagi, belum. Merinding. Kalau saya ingat itu kan merinding. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Sodirun. Assalamualaikum Mas Sodirun. Ya, waalaikumsalam Mas. Apa kabar Mas Sodirun? Ya, alhamdulillah baik. Nah, Mas Sodirun ini akan menceritakan pengalaman horornya ketika ada saudara atau apa itu, Mas? Ya, keponakan lah. Keponakannya itu hampir dibawa oleh perjupangan lah. Nah, silakan Mas Sodirun, seperti apa ceritanya bisa diceritakan, silakan. Oke. Ini cerita dari kakak saya ya. Kakak saya yang perempuan itu baru punya anak satu. Dan dulu itu perumahan tuh nggak seramai sekarang lah ya. Dulu itu masih rimbunan lah, rumah juga masih pagar kayak gitu. Awal tuh pas waktu maghrib ya udah kayak ada tanda-tanda gitulah ya. Pas hari Kamis malam Jumat, pas Jumatnya itu Jumat Kliwon. Pas Jumatnya Jumat Kliwon, sore itu udah ada kedatangan kayak orang yang kayak mencurigakan gitu loh mas. Jadi kayak orang yang nggak dikenal gitu loh. Mondar mandir kayak gitu loh, duduk, orangnya nggak ngomong nggak apa gitu kan. Dia bawa jualan kayak gitu kan, ya jualan tahu kayak gitulah. Dia keliling, nggak biasanya dia tuh lewat ke sini, tapi dia tuh berarti 3 hari sebelum kejadian itu dia lewat di depan rumah. Dulu rumah tuh masih pakai bambu lah. Masih pakai bambu. Depan itu ada pohon rangdo itu apa ya? Pohon inilah. Ya, betul lah. Di situ di setiap dia lewat itu dia pasti duduknya itu di pohon rangdo itu, pohon kapas. Di pohon kapas itu. Di depan samping rumah saya itu ada pohon kapas, dulu gede banget itu. Nah, pas kejadian di hari Kamis malam Jumat itu, dia di situ tuh sampai maghrib nggak pulang di situ. Nah, saya tuh merasa kayak curiga gitu kan. Ini kok siapa gitu kan? Kalau kayak kita kan kalau punya pedagang keliling itu kan udah langgan ya. Kalau ini tuh baru tapi gelagatnya itu mencurigakan gitu. Kalau ada anak kecil beli itu nggak kira-kira ramainya itu. Gak kira-kira, pokoknya kayak mencurigakan gitulah. Anak kecil tuh ya seneng kalau belanja, beli ke situ tuh seneng. Nah, ponakan saya itu sempat beli di situ, Nah, pas saya perhatiin dari jauh tuh kayak ponakan saya itu kayak habis makan itu kayak udah beda, udah nggak mau diajak dimandiin, biasanya nangis, ini manggam nangis kayak gitu. Pokoknya si adik saya tuh ini biasanya rewel lah. Tapi pas ya beberapa kali beli di situ awal nggak biasa aja, tapi pas terakhir itu yang saya ingat tuh hari Kamis malam Jumatnya itu maghribnya itu kalau dimandiin tuh dia diem aja kayak kosong gitu loh, kosong banget. Nah udah kan pas maghrib pasti tempat kami itu sepi mas, karena lampunya itu masih lampu-lampu neon yang warna merah itu loh. Masih ngegelantung itu juga sedikit untuk penerangan tuh. Zaman kecilnya si ponakan saya itu masih penerangan tuh nggak seramai sekarang lah. Sholat maghrib pun saya pulang sholat maghrib biasanya dia udah ngampirin gitu kan, om udah pulang gitu. Itu dia tuh diem aja di kamar tuh dia diem terus. Jam 9 tuh udah sepi mas, di tempat kami itu udah sepi.
biasa kan kalau di kampung tuh ya jam 9 ya udah sepi. Terus saya biasa kalau jam segitu sama ponakan saya itu biasanya kita tidur bareng gitu. Pas itu saya tuh masih mikir aja tuh, masih penasaran sama si pedagang itu loh Mas. Ini kenapa ya? Adik saya kenapa gitu kan, ponakan saya. Kok dia diem terus kayak gitu. Nah si ponakan saya itu dia dari semenjak lahir itu udah ditinggal sama si ibunya. Dia udah misah gitu, dia ikut sama nenek kayak gitu. Jadi di rumah itu ada 3 orang pas itu, ada saya, nenek saya, sama ponakan saya itu yang masih kecil. Jam 10 kalau nggak salah. Dia tuh nangis Mas. Pokoknya yang nggak biasanya lah, dia tuh nangis sambil nunjuk-nunjuk, takut lah kayak nangis nunjuk-nunjuk gitu ke sembarang arah gitu. Saya panik kan, pas itu ada siapa-siapa lagi pada silaturahmi, keluarlah keluarganya saya itu kan, kayak kakak-kakak saya, orang tua saya itu beda rumah, udah beda rumah. Nah pas itu saya itu lagi nemenin nenek saya di rumahnya. Udah kan jam 10 pagi dia tuh kayak histeris gitulah, kayak teriak-teriak kayak gitu kan, udah nggak mau. Terus dikasih minum, nggak tahu sih si nenek itu kasih minum apa, dia diem gitu kan, saya nggak ngerti sih. Si ponakan saya itu diem, udah pas diem dia tidur kan, tidur nggak lama dia tuh kayak kejang-kejang gitu loh Mas. Kejang-kejang, panik dong nenek, manggil namaku kan. Pas saya mau pergi, mau manggil teman-teman, suruh inilah, biasa kalau ada kayak gitu kan pasti suruh kumpul-kumpul gitu kan, suruh kumpul-kumpul nemenin lah. Pas mau pergi nggak lama si ponakan saya itu dia kayak kejang kayak gitu loh, pokoknya matanya itu melotot tapi kosong gitu, kayak pandangan itu kosong. Ini anak kecil loh, kayak kalau sakit kan pasti ada demam apa gitu kan sebelumnya, kayak batuk apalah. Ini tuh nggak ada ciri-ciri kayak sakit secara medis gitu lah ya. Kalau saya sih udah pemikirnya itu sih ke situ, karena memang kalau kita kumpulan sama teman-teman tuh ya kita pasti ceritanya itu tentang, wah ini ada tetangga kita nih mati, tapi matinya kayak nggak wajar kayak gitu kan. Di perutnya ada hitam-hitamnya atau gimana lah, banyak gitu kan. Pas di zaman itu banyak Mas anak kecil meninggal secara tidak wajar gitu. Saya udah berprasangka di situ, tapi saya nggak ngungkapin gitu sama nenek, ini jangan-jangan gara-gara si pedagang ini kayak gitu kan. Saya nggak bilang, saya diem aja sama memperhatiin lah. Saya juga panik. Saya diem, intinya itu kayak nonton di saat keadaan seperti itulah, nonton gitu kan. Udah kan nenek manggil saya, dirun panggil si paman suruh kesini kayak gitu. Iya panggil kan, saya manggil paman saya, gak lama datang kan paman saya. Nggak tahu dia ngobrol di kamar lagi diapain, saya nggak ngerti kan, saya di luar. Udah kan, jadi saya tanya sama paman, si Ade kenapa sih kok tiba-tiba kayak gitu, nggak biasanya kayak gitu, biasanya juga ya biasanya nggak seperti itulah, kayak nggak biasanya kayak gitu kan. Oh ya Run, ini paman mau ngomong sama kamu gitu kan, karena paman saya itu agak ngerti dengan hal yang kayak gitu kan, hal kayak gitu. Iya kayak ngerti lah gitu. Ya ngertinya juga mungkin karena memang apa sih, ada ciri-ciri kayak gitu yang nggak ngerti ya. Udah pokoknya kamu di sini jagain nenek kayak gitu. Paman mau manggil teman paman kayak gitu. Iya kan. Lama dia pergi sampai jam berapa itu ya? Jam 12 tuh dia nggak pulang Mas. Sampai jam 12 tuh dia nggak pulang. Jam 12 malam. Jam 12 malam tuh nggak pulang, karena kan jam 9 kan kejadian tadi ya. Jam 9. Kalau nggak salah jam 9 ya tadi ya. Jam 9 sampai jam 10 ditungguin tuh nggak pulang. Udah kan kita bertiga aja itu Mas di rumah pagar gubuk kan, dengan penerangan seadanya gitu. Masih lampu-lampu. Ponakan sampean juga masih kejang. Ponakan saya pas itu udah ini sih, udah mendingan gitu. Pokoknya setelah paman ke kamar, datang ke kamar,
Itu udah mendingan tidur lah, pas ditinggal paman saya itu dia udah tidur. Oke. Terus nenek juga mungkin capek ya ketiduran. Saya itu masih begadang aja mau pergi, takutnya mau manggil teman-teman kan nggak jadi kan. Akhirnya ya sampai jam 12 itu nunggu paman saya itu ya cuma bertiga aja nunggu ini, nenek, saya sama ponakan saya duduk di depan. Kadang saya keliling kayak gituan, keliling inilah rumah kayak gitu, keliling rumah. Udah keliling saya ngerasa capek, pokoknya saya sadar itu paman saya pulang, tahu-tahu udah jam 12 gitu. Saya tidur tuh berarti tahu-tahu bangun udah jam 12. Pokoknya habis muter duduk tiba-tiba saya tuh kayak rasa ngantuk gitu. Udah pas ngerasa ngantuk kayak gitu, paman saya datang. Tok tok, Dirun. Gitu kan. Siapa? Jam 12, ketok pintu kan. Ini paman nak, bukain pintunya. Iya, dibukain. Gimana? Ponakan kamu masih ini enggak? Oh, masih enggak kambuh lagi kayak gitu kan. Udah tidurnya udah nyenyak. Iya, yaudah kalau tidurnya udah nyenyak, udah enggak kumat lagi, ya syukur kayak gitu. Paman cuma mastiin aja gitu. Tadi paman udah ngontrol dari jauh gitu sama teman-teman. Oh yaudah bang, makasih gitu ya. Udah paman balik dulu ya, soalnya dia kan mau kerja sih ya. Dia balik jam 12 malam. Saya habis dia pulang, saya tidur lagi mas, berasa kayak ngimpi gitu loh. Habis ngobrol sama paman, duduk tidur terus tahu udah pagi lah ya, tahu udah pagi gitu, subuh lah udah bangun. Nenek itu cerita, Dirun, ponakan kamu kemarin ada yang narik lagi tidur. Ada yang narik gimana nek? Nenek itu cerita habis sholat subuh lah gitu. Habis sholat subuh itu dia cerita. Iya, jadi ternyata kayak nenek itu ngerasa kayak disirep gitu maksudnya. Dia tuh ngerasa kayak nenek juga nggak ngerti gitu kan. Nenek tuh berasa kayak disirep, matanya itu gelap gitu mas, mata gelap, telinga nggak bisa denger kayak normal gitu, kayak budek gitu loh, kayak tuli lah kayak gitu ya, kayak tuli. Nenek mau ngomong, minta tolong sama kamu, nenek nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Tapi nenek bisa ngerasain si adik ini ada yang narik. Pas nenek raba-raba di kasur, iya. Jadi katanya kena badannya gitu mas. Kena badannya, dia tuh kayak ada ditarik gitu mas. Ditarik sampai ya jatuh gitu kan. Jatuh karena kan pakai itu ya apa sih? Masih zaman dulu pakai apa ya? Amben apa itu mas? Amben lah ya. Jatuh dia mas. Nah si nenek itu kan berasa kayak gelap banget, mau manggil nggak bisa, mau apa nggak bisa kayak gitu. Si nenek itu ngeraba mas, ngeraba si ponakan saya itu, kok nggak ada gitu kan? Iya diambil itu ya? Iya, ditarik gitu. Ponakan saya juga ditarik, nggak tahu sih dia nangis apa enggak karena si nenek juga ngerasanya kayak nggak dengar apa-apa kan, kayak tempat itu sunyi. Saya juga baru kali inilah. Pas kejadian itu tidurnya cepet. Padahal dulu tuh saya biasanya sampai pagi begadang kayak gitu. Apalagi pas ada kejadian seperti itu ya, rasanya tuh kayak ngantuk aja perasaan setelah ada kejadian kayak gitu tuh. Ngantuk aja. Iya si nenek tuh ngeraba kan, ngeraba. Jadi kemana kata nenek? Mau manggil kamu nggak bisa gitu kan. Ya nenek nyari sendiri. Pas nenek turun, kayak nginjek si adek kayak gitu kan. Lah, ini kok ada di bawah gitu kan. Panik dong si nenek kan. Nenek itu kayak berusaha untuk lepas dari itu yang namanya sirep kayak gitu loh. Kayak mata itu kayak di blur kayak gitu, kayak tuli kayak gitu kan. Berusaha lah kayak istighfar kayak gitu kan. Pas duduk, dia tuh katanya merangkak mas. Merangkak, tahu kan kolong itu kan? Iya. Kolong. Nah dia tuh kayak tarik-tarikan katanya mas di kolong itu. Si ponakan sampean. Iya si ponakan saya kan sama si nenek.
Sama si nenek. Si nenek kan, jadi nenek tuh pas mau turun nyari, ternyata kakinya tuh udah keinjek. Kaki si ponakan saya nih. Kata nenek kan, kok ada kaki di bawah? Jangan-jangan jatuh kayak gitu kan. Pikiran nenek tuh kayak, mungkin anak kecil kayak gitu kan, kalau tidur muter-muter kayak gitu kan. Iya, pas mau diangkat, ternyata kayak ditarik gitu mas. Pas dipegang kakinya, kayak gitu loh. Jadi si nenek tuh udah langsung sadar gitu kan. Langsung kayak, astagfirullahaladzim, ini sih Bang, ada mau dibawa kemana kayak gitu kan. Ya ceritanya kayak gitu. Jadi peganglah itu si kaki itu, pegang dua-duanya, tarik kan. Memang bergerak itu akhirnya ponakan sampai seperti tarik ya. Tapi si nenek tuh kayak merasanya tuh ini kok si adik ini kok nggak nangis, nggak ngejerit, nggak apa gitu kan. Aturan kan aturan kan kalau si anak tidur diganggu kan pasti bangun kan. Kalau ini tuh enggak. Segitu tarik-tarikan ya. Iya, jadi di kolong ini tempat tidur itu tarik-tarikan mas. Iya. Tapi itu berarti bagian kepalanya yang masuk tuh ke dalam berarti. Iya. Di bawah amben itu. Iya, posisi kepala di bawah itu. Nenek kan kebagiannya kakinya. Ya. Nenek itu kebagian kaki pas diinjak. Berarti itu udah mau ke bawah itu mas. Udah kan tarik-tarikan. Si nenek itu kayak berusaha banget lah katanya, udah sekuat tenaga. Iya, sekuat tenaga kayak gitu. Tarik-tarikan kayak gitu. Mau manggil saya katanya nggak bisa kayak gitu kan. Tapi dia terus berusaha di dalam hati itu tuh kayak ngeberontak kayak gitu, kayak ya terus baca istighfar walaupun susah gitu ngomongnya tuh kayak susah katanya gitu. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya itu si nenek bisa gitu ngelepasin si tarikan si itu loh, si pesugihan itu loh. Karena kan udah pastiin ini mau dibawa buat pesugihan. Iya, ditarik. Pas ditarik, nenek tuh kayak udah kecengkang gitu loh. Nah, tahu-tahu itu ada azan subuh. Pas kelepasnya itu ada kayak orang kalau mau subuh itu kan kayak bukan azan ya, lebih tepatnya kalau apa sih itu kan ada sholawat ya, lantunan sholawat gitu ya. Kalau sebelum mendekati subuh lah. Nah itu lepas. Si nenek jatuh kan kejengkang. Udah pas kejengkang itu berasa kayak si nenek itu pandangan udah jelas gitu kan, udah kayak denger kayak gitu kan. Dan normal lagi lah. Iya udah normal lagi kan. Dan nenek itu langsung rangkul si ponakan saya itu mas. Nangis katanya di situ, si nenek itu nangis banget. Ya udah pasti kan karena memang di zaman itu memang lagi banyaknya korban untuk pesugihan. Si nenek itu udah berpikiran seperti itu. Alhamdulillah di sana tuh si nenek itu dalam alhamdulillah kamu masih selamat nak. Si anak tapi masih dalam keadaan kayak aku gitu loh mas. Masih dalam pengaruh mungkin masih diem aja. Udah si nenek taruh, si adek tidur kan di tempat tidur lagi. Dan si nenek bangun sholat. Setelah sholat itu si nenek itu cerita kayak gitu. Loh kok saya nggak dengar ya, aturan kalau jatuh tepuk kayak gitu kan ya. Tak apa-apa gimana lah ya, kayak orang jatuh tuh ketepuk gitu. Seenggaknya si adik ini nangis lah. Perang. Iya gitu ya. Juga ya. Orang ya dulu tuh belum ada keramik sih, masih tanah gitu kan, masih tanah. Karena rumahnya kan masih pagar gitu kan. Saya juga tidurnya nggak jauh dari tempat tidur itu, nggak jauh dari kamar lah kayak gitu. Tapi kok saya nggak dengar ya kalau adik saya jatuh kayak gitu kan, harusnya kan ada suara lah kayak gitu. Terus ya mungkin itu kena pengaruh tadi sih, apa yang kata nenek itu kayak kena sirup, bahasanya itu kayak kena sirup, benar-benar kayak pendengaran juga kurang dengan normal, penglihatan juga nggak normal, mau ngucap juga susah, istighfar aja susah gitu kan. Dia mau manggil orang ya. Tapi alhamdulillah si ponakan ini selamat. Ini dari kakak saya yang pertama. Nah kejadian di hari Jumatnya, berarti hari Jumat selanjutnya ya. Untuk mengakhiri cerita tadi, jadi si ponakan saya akhirnya dibawa sama paman karena waktu libur saya udah selesai,
Jadi saya pulang kan, jadi saya udah nggak tahu tentang informasi si ponakan saya ini, udah dipasrahin sama si paman saya itu kan. Saya pulang karena ponakan saya juga ada yang diincar kembali sama si pesugihan itu mas. Ini kakak perempuan saya yang berarti saya kan ada keluarga berarti 6, 7 berarti yang keenam. Yang keenam ini cewek. Dia anak yang kedua. Terus anak yang kedua itu lebih serem lagi mas. Itu bener-bener saya ngalamin, kalau itu bener-bener saya tahu yang namanya hantu alam sama yang namanya hantu jadi-jadian mas. Nah, gimana itu? Nah pas saya pulang, saya ketemu kan sama kakak saya di rumah. Saya tidur bareng karena namanya kangen kan, akhirnya kan saya tidur bareng. Kalau yang ini masih kecil mas, masih menyusui gitu kan, masih menyusui. Saya tidur bareng sama dia, tidur bareng, masih ya sebenarnya masih kepikiran kayak belum sempat cerita lah ibaratnya, karena mau cerita juga nanti malah bikin parno gitu kan, mau cerita sama keluarga gitu kan. Saya pulang ke rumah orang tua saya, tadi yang kemarin. Gitu kan saya habis menginap di si rumah nenek kan. Jadi saya pulang kan ke rumah orang tua saya sama kakak saya itu kan masih satu rumah. Kalau nggak salah itu kejadian juga jam 12 mas, saya singkat ya, jam 12. Jam 12 malam saya tidur sama kakak saya sama ponakan saya yang masih menyusui itu. Ponakan saya itu nangis mas, tiba-tiba nangis gitu. Tapi sebelum nangis itu kakak saya udah dengar ada suara bubrak di belakang rumah saya, gudang lah termasuknya itu gudang. Di gudang itu kayak ada suara kayak gitu gemuruh gitu kan, kayak ayam mau ditangkap terus tapi terbang kayak gitu loh suaranya itu. Ya nggak sempet curiga sih, kayak biasa aja lah kayak gitu kan. Tapi pas gubrak kayak gitu kan saya juga agak kebangun gitu karena kan kenceng banget gitu suara itu. Nah si kakak saya itu bangun, kaget gitu kan, bisa bangun terus kayak dengar suara, ini kamar ya, misalnya ini kamar ya, ini kamar, ini belakang nih, ini belakang jalan, sebenarnya ada jalan. Si kakak saya itu dengar kayak ada suara dep, 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 lewatin kamar si kakak saya kan yang lagi tidur. Dep, dep, makin jauh suara. Tapi pas lewat sini kenceng banget, dek dek dek. Udah makin jauh makin nggak ada kan suaranya. Suara apa kata kakak saya kan? Ron bangun. Itu di luar ada suara apanya tadi ya? Ntar maling gitu kan. Di belakang kan gudang sih soalnya. Ntar maling. Coba kamu cek di sana. Saya kan masih takut ya atas kejadian yang kemarin itu ya. Lah paling juga ayam. Paling juga ayam. Enggak, emang kenceng banget tadi, ntar ada barang-barang ibu yang hilang kayak gitu kan. Karena di belakang itu kayak tempat untuk penjualan ini mas, kayak udang kayak gitu di belakangnya itu. Di gudangnya itu loh, kongsi lah ibaratnya kongsi itu. Kita sebutnya kongsi kan. Udah pokoknya saya disuruh tapi saya nggak mau. Udahlah tidur aja tidur gitu kan. Karena saya masih kayak trauma gitu loh dengan kejadian yang kemarin itu kan. Nah si kakak saya itu masih penasaran aja gitu kan sama suara itu. Balik lagi mas suara itu. Dep, 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 makin kenceng. Dari arah yang sebaliknya iya. Dari sana ke sini. Makin kenceng. Kakak saya kan bangunin saya lagi. Ron, dengerin. Suara apa itu? Saya langsung parno karena pikirannya, apa ini? Pikirannya langsung pocong saya pikirannya kan. Ini jangan-jangan pocong nih kayak gitu. Suaranya kenceng banget mas, kayak ya gimana? Loncat aja itu kalau malam kayak gimana kan pasti keras kan suaranya. Jangan-jangan cupang yang kemarin ikut ke saya lagi. Saya takut itu. Lama hilang suaranya. Hilang. Adik saya nangis. Si kecil nangis kan. Wah gitu kan, suara bayi ya. So itu balik lagi itu si pocong. Suara itunya balik lagi mas. Biasanya kan lewat ya dek sana hilang,
suaranya makin kecil kan. Balik lagi sini makin kenceng, lewat lagi hilang. Pas ini lewat lagi, dek, diam, Berhenti ya. diam, berhenti di belakang sini. Udah kita bertiga udah saling rangkul-rangkulan aja mas. Udah di sininya itu jendela lagi, bolong, jendela bolong gitu kan. Merinding. Kalau keinget itu kampus merinding terus. Berhenti itu si pocong. Ya mungkin pocong ya, tapi emang ya dari suaranya kan, dari cara mungkin dia jalan kan udah kayak pocong kan. Kalau kuntilanak atau apa kan mungkin terbang atau suster ngesot yang ngesot gitu kan. Iya. Ini udah loncat-loncat kan. Udah bikin saya pocong. Rangkul. Gimana caranya bikin si anak ini diem mas? Lama kan di sini. Si Ade udah langsung di nenenin sama si saya kan langsung diem kan di sini. Nah, dia tuh kayak mungkin nyari kali ya, nyari sumber suara gitu. Dia loncat-loncat lagi mas. Kayak mungkin kalau ini jalan ya sana jalan, mungkin dia kayak Muter-muter area situ aja. iya kayak muter-muter area sini gitu kan. Tapi kalau ini lebih kayak ngedeket ke tembok, ke jendela gitu kan. Makin mendekat. Pokoknya merinding lah saya pas itu. Nah si adenya juga pas itu nggak mau diem mas, nangis terus. udah dinenein tapi nangis terus. Mungkin kerasa kali ya ada sesuatu kayak gitu kan ya. Udah si kakak saya udah nangis karena emang di zaman itu ya mas ya, karena masih banyak pohon-pohon, belum ramai kayak sekarang lah. Kakak saya itu udah pokoknya nangis lah, takut karena emang kalau pagi pasti orang ngerumpi, wah itu ada anak itu meninggal, gak wajar. Kalau pagi itu pasti konsumsi masyarakat itu pasti itu aja udah. Itu tuh udah kayak, karena emang di situ tuh emang udah kayak dulu tuh emang udah terkenal banget, marak banget itu mas. Yang namanya percupangan itu. Nangis kan. Saya diberani-beraniin gitu kan. Untuk ngerasa penasaran itu yang apa aja suaranya sebenarnya gitu. Mau saya samperin ya. Tapi nggak berani, ada lewat jendela kan yang belum ini diintip kan, sedikit gitu mas. Itu udah kelihatan ini mas, ketan, udah kelihatan ini ketannya, pokoknya serem, berhenti. Oh jendela ya, aduh, jangan. Wah, emang beneran pocong kan. Langsung duduk. Pokoknya jantung tuh kayaknya kalau mau copot dah. Copot lah. Jangan yang kemarin ikut lah. Saya pikir kayak gitu kan. Nyebut lihat si Ade masih nangis, si pocong diem banget. Diem itu kayak udah ngedudukin dari situ lah, kayak mungkin nyari kesempatan mungkin ya kayak gitu ya. Herannya lagi tuh biasanya ada orang lewat tuh nggak ada orang lewat mas. Ya keburu pas lewat juga ada pocong itu ya mungkin nggak jadi ya. Pokoknya di setiap kejadian itu tuh kayak ya yang saya alami ya udah 2 kali ini berarti. Setiap ada kejadian itu pasti sepi mas. Keadaan itu makin sepi. Udah dulu sepi ya kan, kalau sekarang mah masih mending kan ramai gitu kan, orang pada main apa game. Kalau dulu kan enggak. Ya habis kerja ya orang gelap, udah paling nggak ada orang nonton TV, ada apalah kayak gitu. Habis kerja ya udah pada masuk kan. Bisa paling orang ronda kayak gitu kan. Tapi di situ pasti kalau kejadian kayak gitu tuh pasti sepi. Nah itu pas sampean lihat ada tali pocong di depan sampean itu terus gimana lagi itu? Nah pas kejadian kayak gitu kan ya, aduh ini mah beneran pocong kayak gitu kan. Udah pikirannya udah pasti langsung menjurusnya ke situ. Oh ini pasti mau ngambil si adik saya. Udah kemarin mau ngambil ponakan saya yang di sana, sekarang mau ngambil ponakan saya lagi yang di sini. Kayak gitu. Mana ya? Udah gemeter semua was di situ. Iya saya bayangin saya pas itu masih SMP loh. Pas itu masih SMP. Masih SMP kelas 2. Pokoknya udah merinding banget itu lihat bungkusan pocong gitu kan ada di depan mata kita gitu.
keadaan gelap kayak gitu kan, angin ya kayak gitu, pokoknya gitu serem. Saya turun, jendela lupa ditutup, saya turun kan buka sedikit gitu. Karena udah saking takutnya, jendela saya nggak ditutup Mas. Pas kakak saya ini apa namanya, kan saya berdiri kan, kakak saya kan tidur kayak gitu kan, siapa Rum kayak gitu. Dia kan nengok kan ke sini kan, terus dia nengok kan ke sini, nengok ke arah saya gitu kan. Nah arah saya kan sebaliknya itu kan jendela kan, yang sudah terbuka. Kakak saya langsung jerit, lihat muka si pocong itu. Mungkin si pocong itu ini kali ya, agak ngintip gitulah, mungkin ngintip atau gitu. Iya gantian. Iya gantian ya, jadinya ya kayak gantian kayak gitu ya. Aku saya langsung jerit Mas, langsung rame kan. Orang tua saya, ada kakak-kakak saya, ada adanya kakak saya itu udah bangun. Kenapa? Ada apa? Si kecil juga menjerit, udah pokoknya udah nangis semua. Kalau kakak saya mau jerit, udah tutupan kayak gini terus. Gak mau nenenin si, sampai lupa kalau dia itu lagi mau nenenin si anak. Saya langsung lari. Jadi saya langsung lari itu. Kasur apa itu, alat-alat si Bayu udah saya injekin semua. Saya lari langsung buka pintu. Langsung berang. Pak, Bu, bangun. Ada pocong. Kalau saya udah dibilangin, udah buka aja. Kan. Udah ada kita, udah rame lah bahasanya, udah rame. Pocongnya udah nggak ada kan, orang udah rame kan pasti dia ngilang kan. Ada pocong di belakang sana, langsung orang tua saya langsung berani gitu kan buka pintu belakang, pakai baterai, senter, nggak ada. Kan aturan larinya susah tuh. Iya, lompat-lompat kan. Belum kalau kena batu kan. Kenapa sekarang langsung hilang ya? Tiba-tiba nggak adil ya? Iya. Nggak adil kalau datang serak iya. lompat. Datang ada pas suara. Disamperin langsung ngilang. Pas disamperin langsung curang. Hebat itu si pocong punya ninjutsu kan. Dilihatin kan ada. Pocongnya nggak ada. Terus kurang ajar juga itu pocong berarti. Sampean ngintip si pocong ketakutan, si pocong ngintip tadi ke sono pemandangan. Iya kan? Ini udah kayak film Dono, Mas saling ngintip ini Mas. Saya ngintip dia, saya yang ketakutan. Dianya pemandangan. Aduh. Dianya lihat ke sini. Tadi lupaan. Iya, dedenya lupa di nenenin kan. Iya, pemandangan dia. Kan bahaya itu, pocong kurang ajar. Nggak bisa tidur kayaknya dia. Nggak bisa tidur. Aduh parah. Udah kan pas kejadian kayak gitu udah inilah nggak pada tidur kayak gitu kan. Aku cerita tadi tuh kayak ada suara gelombangan kayak gitulah di gudang kayak gitu kan. Aku disamperin kan sama orang tua saya di gudang. Pas di gudang, iya Mas beneran Mas. Ternyata dia tuh berubahnya di situ mungkin kali ya. Kayak Power Ranger kali ya. Ada berubahnya di situ ya. Gimana berubah gimana itu? Iya mungkin maksudnya dia kayak jalan ya nggak tahu ya karena saya belum tahu teknik percupangan ya. Maksudnya kan sebelum ada suara dep kayak gitu kan si kakak saya kan kayak ada suara ayam guruk kayak gitulah di gudang itu kan. Karena emang keadaannya si alat-alat di gudang itu udah jatuh semua. Kayak kena angin gitu loh, kayak pada jatuh kayak gitu kan. Terus dilihatin, iya kayak ada yang ketinggalan gitu, baju. Oh ada baju ketinggalan? Iya, ada baju yang ketinggalan. Baju laki-laki atau perempuan? Kayak kain sih Mas, bukan baju kayak, ya pokoknya kayak kain apa selendang apalah mungkin kayak gitu ya. Lupa juga sih. Lebih spesifiknya apa kayak gitu kan. Nah si bapak itu nemu itu kain. Ya pokoknya asing lah kayak ini. Iya kayak bukan, itu punya siapa? Bukan milik rumah ini. Iya bukan milik si orang tua saya, karena itu kan gudang punya orang tua saya sih. Iya emang orang tuh berantakan semua Mas. Kayak ada apa ya, kayak kena angin puting beliung lah ibaratnya kayak gitu. Jadi emang pas si kakak saya dengar
Itu emang pada jatuh. Iya pada saat itu mungkin si dia itu nyari tempat untuk berubah kayak gitu loh, mungkin ya. Saya juga nggak tahu ya yang namanya teknik percupangan itu seperti apa gitu kan, cara berubahnya kayak gimana, ngerti. Iya, akhirnya si kain itu kan disimpan mungkin orang tua saya disimpan, terus mungkin cari tahu ke orang pintar ini banyak punya siapa gitu kan, mungkin kayak gitu ini kan. Pokoknya itu kenapa incerannya selalu ponakan saya dan keluarga saya, Mas. Saya juga bingung. Nah, adiknya si kakak saya yang cewek ini kan udah nikah lagi nih. Punya anak 2 kali meninggal coba. Punya anak 2 kali meninggal. Ini yang kasihan. Meninggalnya usia masih bayi gitu. Atau ada yang sudah berapa tahun? Kalau nggak salah itu ada yang meninggal di dalam kandungan, ada yang meninggal setelah udah jadi bayi. Iya. Gitu. Masih bayi tadi posisinya. Tapi kalau yang ini kayaknya jangan diceritain. Iya. Soalnya memang ini kan duka sih ya, berat gitu. Tapi sedikit saya ceritain loh. Ternyata memang saya juga dari pengalaman itu kan, yang namanya goib kayak gitu tuh ternyata benar. Kalau ini lebih kayak bukan percupangan mah. Jadi kayak ada orang yang ngirim kayak gitu loh. Jadi hitam. Iya, kayak intinya tuh kayak si kakak saya gitu kan, mungkin dulu pacaran nolak kayak gitu kan, mungkin nolaknya dianya nggak terima gitu kan, ditolak. Terus kakak saya udah nikah sama si A. Nah, si B ini nggak terima kalau si kakak saya itu udah nikah sama si A, dan punya anak kan. Dirasukin dari sana, kayak dikirimin apa, udah kerasupan dia pas lagi ngandung kerasupan. Udah yang ngomong udah bukan dia tuh, kalau orang kerasupan itu kan. Lama itu yang mau nanganin lama, udah terlalu lama. Ini setelah datang si yang mau nyembuhin itu, si kiai itu lah, kayak berbicara lah kayak gitu sama yang ngerasukin di kakak saya. Kok saya ketawa, biasalah ciri khas orang kerasupan ya kayak gitu lah. Kamu sudah telat. Nggak bilang kayak gitu. Iya, kamu sudah telat 3 bulan. Lah itu mah jadi lagu ya Mas. Iya kan, jadi kamu sudah telat. Bahasa Indonesianya kayak gitu. Iya. Ya mungkin kalau bahasa kasarnya ya, iya kamu udah terlambat gitu kan. Anak ini sudah saya bawa. Nggak bilang kayak gitu. Anak ini sudah saya bawa karena ini anak saya. Nggak bisa. Aku main bawa-bawa aja. Balikin. Nggak mau balik, dia harus kawin sama saya. Pas kerasupan tuh, yang kerasupan kakak sampean tuh? Iya, yang cewek. Tapi bilangnya kayak gitu? Iya, cewek. Pokoknya ya talking lah dia. Saya mah ya lihat aja gitu kan. Lihat sama kayak mengamati lah setelah kejadian itu. Dan nyatanya iya Mas, udah meninggal dari itu. Berapa bulan mau melahirkan, meninggal. Itu pun saya yang nganter dia mau lahiran pakai motor. Pas saya lagi kerja, saya ditelepon. Pas saya lagi pergi, ditelepon dong. Nih, tolongin Mbak. Mbak perutnya sakit. Saya bawa mau melahirkan. Ke puskesmas. Saya tuh ingat itu Mas. Ini gimana ya? Ingat pas dia kerasupan gitu. Katanya udah dibawa lagi. Nyatanya iya Mas. Sudah lahir, udah meninggal, keadaannya udah nggak ada nyawa si bayi itu. Bukan bayinya hilang, tapi tapi mungkin ruhnya mungkin ya yang dibawa ya. Ada wujudnya ada. Iya. Dibawa pulang, nangis itu anaknya. Mbak saya udah nangis histeris. Tapi mbak saya nggak diceritain kalau dia tuh kerasupan kayak gini. Ya orang kalau udah kerasupan ya udah nggak cerita gimana. Yang penting udah sadar kayak gitu kan. Setelah cerita-cerita ya akhirnya kan, kamu tuh habis nyakitin siapa sih? Kok sampai segitunya? Ya itulah yang jadi khusus buat cewek lah bahasanya, ini jadi kayak ada pesan buat si wanita-wanita kayak ya oke lah kalau kamu nggak suka apa itu kan privasi juga ya. Tapi setidaknya kalau mau menolak itu dengan bahasa yang santun gitu, dengan yang halus. Karena memang sejatinya kan ya ternyata yang ilmu-ilmu kayak gitu tuh ternyata ada gitu kan. Yang nggak percaya boleh lah gitu. Tapi ini kan cerita tentang pengalaman saya lah ya. Dan untuk
hal-hal yang seperti itu masih ada loh. Karena itu tuh berarti gimana ya, nggak terlalu lama lah, ibaratnya udah ada handphone udah apa gitu kan, kayak yang namanya kesini. Iya udah kesini udah kesini yang namanya udah nggak ada perjumpaan itu udah agak ini kan, kelihatannya nggak ada. Jadi kayak ya pesannya buat cewek itu kalau mau nolak si cowok atau siapalah dengan cara halus dan sopan lah, bahasa dengan ingin bahasa juga yang baik-baik kayak gitu. Karena memang ya laki-laki itu kan kayak gitu ya, kalau mending orang yang nolak laki-lakinya baik, ya udahlah mungkin bukan jodohnya. Nah, ini kan yang kalau udah cinta buta kan kayak gitu kan, akhirnya dia tuh nyewa si dukun, suruh yang rusak lah, ibaratnya merusak hubungan si wanita yang nggak bisa dimiliki kayak gitu, sampai 2 kali kayak gitu, sampai 2 kali. Tapi akhirnya setelah itu bisa normal lagi. Berapa tahun ya? Kan selisih berapa tahun dulu kan, setelah jadi kayak gitu kan. Tapi normal lagi sekarang. Terus anak kedua meninggal lagi. Anak kedua itu meninggal udah memang dari luar. Itu meninggalnya kenapa ya? Awalnya sih panas biasa gitu. Tahu-tahu dibawa di puskesmas, tapi balik udah meninggal kayak gitu. Nah pas ketiganya alhamdulillah selamat. Ya sekarangnya udah aman. Iya, kalau untuk sekarang alhamdulillah sekarang udah punya anak 2. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah udah punya anak 2 lah. Dan ini. Jadi saya itu kayak apa ya? Melihat dari ya cerita-cerita kayak gitu kan, ternyata saya itu mempercayai lah akan adanya ternyata yang ilmu-ilmu kayak gitu, terus percobaan itu ternyata ada kayak gitu. Karena memang dulunya saya itu nggak percaya Mas. Kalau ada teman saya yang bilang kayak gitu cerita, iya itu saya nggak percaya gitu kan. Ternyata memang ketidakkepercayaan itu akhirnya ditunjukkan kepada saya supaya ternyata itu ada kayak gitu loh. Jadi setelah kisah itulah berarti kejadian itu saya alami, saya ingat bahwa saya itu nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Awalnya nggak percaya, tapi setelah kejadian dengan sendirinya itu saya benar-benar percaya bahwa oh ternyata ada ya, ternyata ada. Nggak percaya dulu saya sama yang hal-hal kayak gitu. Ya logikanya gimana ceritanya orang bisa sugih dengan makan orang kan kayak gitu. Yang ada kan kita kerja gitu kan. Kalau pengen kayak ya kita kerja. Gimana caranya dia ngasih uang kayak gitu kan. Ini ternyata yang diceritakan tentang rumor di masyarakat itu ternyata benar kayak gitu. Cuma karena sering saya nggak percaya kalau orang ini mati gara-gara ini. Kan kalau masyarakat kan kalau cerita ya enak-enak aja kan, nggak ada bukti gitu kan. Ini pasti gara-gara si A, si B, si B. Ya kalau saya kan pikirannya ya kamunya aja kali nggak bisa kaya, jadi ngomongin orang yang udah kaya jadi dibilangnya kayak gitu. Karena kamu nggak bisa menyaingi aja kan. Tapi sekarang akhirnya ya percaya. Zaman dulu ya, maksudnya di waktu itu orang kaya secara praktis itu kan dibilangnya, wow ini pasti pesugihan gitu kan. Langsung ada. Iya langsung. Wah ini pasti pesugihan. Kalau sekarang kan nggak ada. Ya kalau sekarang nggak tahu sih, mungkin ada tapi nggak seberapa lah kayak yang dulu lagi gitu kan. Kalau sekarang kan adanya tuyul kita sendiri. Milenium. Dikirim Taiwan, kirim Korea, kirim Hong Kong itu tuyul sendiri kita sendiri. Ini tuyul ndak sirong ini. Kena gitu ya. Iya, soalnya saya kan dulu pernah kan masih akhirnya saya cerita pribadi. Kamu jadi tuyul juga. Apa? Ya tuyul yang ini rambutnya agak warna-warni Mas, bukan yang kepala hitam. Kayak yang sekarang ya? Iya. Kalau saya ini tuyul random. Pas pulang dikatain sama tetangga, wah ini tuyulnya sih ini udah pada pulang kayak gitu kan. Saya kerja di luar negeri. Saya kerja di Jakarta, pas pulang bawa duit, wah ini tuyul udah pulang nih, tuyul bawa uang gitu. Oh jadi sekarang tuyulnya tuh kita kayak gitu kan. Mimi dong gitu kan. Siapa kata tetangga? Janganlah ke tante yang itu aja gitu. Aduh, request. Iya jadi waduh.
Tapi pas tadi saya cerita pocong itu saya merasa merinding banget mas, serius. Kerasa sih. Ini saya tadi pikir, aduh saya pulang berani nggak? Udah jam berapa? Insya Allah berani. Iya. Mas mau nganter saya pulang mas? Oh sepertinya tidak. Nggak bisa. Paketin aja loh mas. Iya, tenang aja sampean selamat. Kargo kayak gitu. Paling nanti pas dibuka lagi jendela yang itu diulang lagi. Kebetulan jendelanya udah dipindahin. Oh udah ganti. Iya udah ganti ke tetangga sebelah. Oh iya. Ya biar pocongnya ke situ aja. Dibahkan. Ya dibahkan gitu. Udah ini buat dulu aja lah. Iya. Gitu. Itu membawa petaka itu. Ya, aku mau petaka. Tahu ada suara pas diliatin udah nggak. Nyebelin pokoknya, kitanya dapatnya rasa takut, dianya dapatnya kenikmatan. Iya ya. Waduh rugi gitu kan. Kenapa jadi mikir ke situ terus ya mas ya? Waduh saya yang jadi adanya nggak enak ya. Traveling. Jadi traveling ya, ke travelingnya ke situ ya. Susu saset gitu kan. Nah itu sampean yang kain yang ditemukan oleh bapak sampean itu ya mas ya. Akhirnya kan dibawa ke dukun ya, atau ke orang pintar lah. Iyalah. Orang pintar. Itu hasilnya katanya apa itu? Itu kan sampean belum sampaikan. Kalau yang itu karena memang pas di waktu itu saya itu masih kecil ya mas, ya bukan kecil sih, belum terlalu dewasa lah. Jadi kayak paling kalau dengar kalau saya tanya ke ibu ya, kalau bapak kan nggak terbuka gitu kan. Itu gimana bu kayak gitu kan? Itu punya siapa kayak gitu? Udahlah nggak usah mikirin yang kayak gitu gitu kan. Yang penting keluarga kita udah selamat gitu. Udah mau dia siapa-siapanya gitu. Kita anggap aja itu memang. Memang di privacy ini. Iya kayak di privacy. Nggak usah. Padahal tahu, mungkin yang penting cukup tahu. Apa sampai nanya itu, oh ini misalnya si A, si B, si C. Iya. Si tapi paling nggak usah kasih tahu soalnya. Iya. Ntar jadi fitnah. Nah jadi itu apa. mungkin karena kita nggak ada bukti juga gitu. Orang tua mungkin kayak kamu masih kecil, nggak belum waktunya lah tahu tentang hal ini kali ya. Takutnya ntar dibikin bercandaan, dibikin omongan kan nanti malah jadi nggak. Soalnya kamu besar juga nanti dari tuyul juga gitu kan. Iya juga ya. Iya kan. Jadi gitu doang mas ceritanya. Waduh doang dong. Ya, udah panjang banget begitu. Iya udah berapa menit sih udah mas ya? Udah lama. Udah lama ini kayaknya. Berapa menit ini kru? Aduh. Wah udah 50 ini. Udah mantap. Udah cukup mantap. Ceritanya panjang ya? Sudah selesai kan yang cerita yang itu? Mungkin percumpangan tadi. Iya. Ada lagi sih banyak untuk cerita goib-goib yang sudah saya alami sampai sekarang gitulah. Ada peningkatan yang lebih ini lagi, yang lebih real lagi ada mas. Nah apa itu mas? Mungkin itu udah 50 menit mas. Oh jam panjang lagi ya? Iya udah jam 9 sih. Apa nanti di sesi selanjutnya nanti bisa? Ya mungkin lah next time kalau ada ya? waktu mas manggil saya lagi ya. Oke lah nanti saya ceritain tentang yang kakak saya kerasukan yang kata ininya tuh kayak apa, penunggu panca selatan gitu. Penunggu panca selatan katanya. Bukan penunggu kutub utara ya? Soalnya kalau yang ini baru mas. Ini tuh yang kerasukan si orang tua yang pas anaknya ngikut nenek gitu. Iya. Orang tuanya yang kerasukan. Ini baru beberapa minggu. Oh masih anget ya? Iya. Kalau yang itu kan bertahun-tahun. Yang iya. Ngingetnya itu gitu. semuanya tadi cerita yang sampean sampaikan boleh diupload ya? Iya apa? Udah tanda tangan kan? Oh iya. Aduh. Masih bilang nggak kontrak. Saya bilang nggak boleh, jangan mas. Aduh. Oke mas, terima kasih mas ya sudah berbagi cerita tadi. Ceritanya sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Bukan membagongkan. Iya. Yes. Yang bagong sampean aja lah. Tadi saya udah tuyul mas. Oh, iya. Ya bagian aja mas sampean bagongnya gitu kan. Saya tuyulnya aja mas. Oke mas, terima kasih sudah berbagi cerita. Dan teman-teman terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat subscribe ke channel PKWN 666 dan ikuti terus video-video dari channel ini selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.